Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nuroma Ashari dengan NIM 19440733EK22353 akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Partisipasi Boikot pada Restoran Cepat Saji KFC Indonesia terkait konflik Palestina dan Israel. Penyusunan skripsi ini dibimbing oleh Ibu Naila Zulfa. Konflik antara Israel dan Palestina sudah berlangsung sejak lama, hingga pada akhirnya Oktober tahun 2023, konflik dan serangan Israel terhadap Palestina ini muncul dengan skala yang lebih besar dari sebelumnya, hingga menyebabkan lebih dari 40.000 korban jiwa dalam kurun waktu 1 tahun sejak perang ini berlangsung. Hal ini memicu aktivisme non-kekerasan melalui strategi BDS, yaitu boycott, divestment, sanctions, untuk menekan ekonomi entitas yang terafiliasi dengan Israel. Gerakan boikot ini di Indonesia relatif besar karena adanya dukungan dari pemerintah Republik Indonesia dan juga kampanye digital Save Palestine dikuatkan secara resmi oleh Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang juga mengharamkan dukungan terhadap agresi Israel di wilayah tersebut. Perusahaan besar di Indonesia seperti KFC, McDonald's, serta Unilever yang sudah dikenal memiliki penjualan tinggi masuk dalam daftar boikot. Pada KFC Indonesia, sentimen boikot ini memicu kerugian bersih sekitar 301 miliar, yang dimana ini naik 614% pada PT Fast Food Indonesia Tbk. Dan juga terjadi penutupan 47 gerai dan PHK pada 2.274 pekerja dalam waktu 1 tahun. Besar kemarahan dan permusuhan masyarakat terhadap tindakan Israel ini memicu aktivitas boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Dalam konteks ini, peneliti mereplikasi model Si et al. Tahun 2023 dengan mengganti variabel xenosentrisme menjadi etnosentrisme konsumen yang dinilai lebih relevan dengan konteks solidaritas budaya di Indonesia. Selanjutnya, sektor makanan dan minuman terus berkembang dengan nilai penjualan yang besar dan juga prospek pertumbuhan yang positif, yang dimana mencapai sekitar 601,65 triliun pada tahun 2023 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 11,9%. Produk fast food KFC di Indonesia ini menduduki posisi pertama pada Top Brand Index dengan nilai 27,2%. Munculnya isu konflik Palestina dan Israel ini memicu gerakan boikot yang menyebabkan tekanan pada sejumlah perusahaan, termasuk KFC Indonesia. Meskipun tidak memiliki keterlibatan politik secara langsung, KFC Indonesia sebagai franchise lokal tetap terdampak oleh persepsi publik sehingga penjualan perusahaan juga ikut menurun. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi boikot pada KFC Indonesia. Pada hal ini mengenai permusuhan, penilaian kognitif, evaluasi afektif, serta tingkat etnosentrisme konsumen di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat 9 pertanyaan penelitian sebagai berikut. Dan berikut tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah. Terdapat 9 poin tujuan yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Berikut ini adalah tinjauan pustaka dari 5 variabel pada penelitian ini. Berdasarkan studi literatur, penelitian ini memiliki 9 hipotesis, yang dimana 6 hipotesis ini berpengaruh langsung dan 3 hipotesis lainnya merupakan moderasi. Yang pertama, permusuhan berpengaruh positif terhadap perilaku boikot. Yang kedua, permusuhan berpengaruh negatif terhadap penilaian kognitif. Yang ketiga, permusuhan berpengaruh negatif terhadap evaluasi afektif. Yang keempat, penilaian kognitif berpengaruh positif terhadap evaluasi afektif. Yang kelima, penilaian kognitif berpengaruh negatif terhadap perilaku boikot. Yang keenam,
evaluasi afektif berpengaruh negatif terhadap perilaku boikot. Dan yang terakhir adalah etnosentrisme memperkuat pengaruh permusuhan terhadap penilaian kognitif, evaluasi afektif, dan juga perilaku boikot. Berikut ini adalah model penelitian yang diadopsi dari peneliti si et al. Namun pada penelitian ini menggunakan etnosentrisme sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Survei yang dilakukan ini menggunakan kuesioner tipe skala Likert dengan 5 nilai skala 1-5, berjarak dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kemudian adapun definisi operasional pada tiap variabel yang akan diteliti meliputi permusuhan merupakan perasaan negatif konsumen terhadap suatu negara, kelompok, maupun pihak tertentu. Variabel permusuhan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat permusuhan konsumen KFC di Indonesia terhadap Israel yang muncul akibat konflik Palestina dan Israel. Kemudian, penilaian kognitif mengukur sejauh mana konsumen melakukan evaluasi yang rasional terhadap kualitas, keandalan, serta keaslian rasa, dan juga kesesuaian harga dengan kualitas produk KFC berdasarkan pertimbangan yang logis. Kemudian, evaluasi afektif di sini mengukur sejauh mana penilaian emosional dan subjektif konsumen terhadap produk KFC yang tercermin dalam perasaan suka, ketertarikan, dan juga kepercayaan terhadap produk. Yang keempat, perilaku boikot mengukur sejauh mana konsumen menunjukkan tindakan penolakan terhadap produk KFC melalui penghentian pembelian, penghindaran pembelian, dan juga pengalihan konsumsi ke produk alternatif lainnya. Dan yang terakhir, etnosentrisme mengukur sejauh mana keyakinan konsumen untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan menghindari produk asing yang tercermin dalam preferensi terhadap produk dalam negeri, dan memprioritaskan konsumsi produk domestik. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh konsumen produk fast food KFC Indonesia. Kemudian pengambilan sampel ini dilakukan menggunakan metode pervasive sampling dengan ukuran 292 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah konsumen yang berusia minimal 17 tahun dan berdomisili di Indonesia. Kemudian pernah melakukan pembelian KFC 2 tahun terakhir, terhitung pada penelitian ini tahun 2025, berarti sekitar tahun 2023. Dan saat ini sedang melakukan boikot produk KFC. Pengumpulan data menggunakan kuesioner ini disusun dalam bentuk Google Form. Lalu tautan dari kuesioner tersebut disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, website Kudata, serta barcode yang disebarkan secara offline. Analisis yang dilakukan dengan metode Structural Equation Model berbasis Partial Least Square atau yang biasa dikenal dengan SAMPLS. Pengolahan datanya dilakukan dengan perangkat lunak Smart PLS versi 4.1.1.6. Kemudian, pada metode analisis data terdapat 2 tahapan dari evaluasi model pengukuran yang digunakan, yaitu ada outer model dan juga inner model. Outer model ini berfungsi untuk menampilkan uji validitas dan juga reliabilitas item kuesioner. Sedangkan untuk inner model berfungsi untuk menampilkan uji hipotesis dan juga hubungan antar variabel. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan dari tanggal 25 Desember tahun 2025 hingga tanggal 22 Januari 2026, berhasil mendapatkan 292 responden yang memenuhi kriteria responden pada penelitian ini. Berikut merupakan persebaran demografi responden yang diperoleh. Yang pertama, responden penelitian ini didominasi oleh wanita dengan perolehan 67%. Kemudian, usia responden didominasi oleh responden yang berusia 17 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 58% dari total responden. Kemudian, mayoritas responden berdomisili di Jawa Barat,
Responden penelitian ini juga didominasi oleh mahasiswa, yaitu sekitar 32%, serta 59% responden melakukan pembelian pada 1 hingga 2 tahun yang lalu, serta 42% responden ini sudah melakukan boikot selama kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya, berdasarkan gambar hasil evaluasi model pengukuran uji validitas konvergen, nilai overloading untuk semua item indikator ini berada di atas 0,7, yang artinya setiap indikator ini sudah menggambarkan variabel yang diukur serta nilai AV pada setiap variabel ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,5, sehingga instrumen penelitian ini sudah memenuhi validitas konvergen. Selain melakukan uji validitas konvergen, dilakukan juga pengujian validitas diskriminan, di mana ini menggunakan heteromonotrade ratio atau HTMT, dan harus bernilai lebih kecil daripada 0,9. Pada tabel HTMT ini menunjukkan seluruh nilai antar konstruk ini berada di bawah 0,9. Artinya, setiap konstruk dalam penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang sudah baik, sehingga masing-masing konstruk ini dapat dibedakan dan tidak terjadi tumpang tindih pengukuran antar variabel laten lainnya. Kemudian pada uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha dan composite reliability masing-masing variabel bernilai lebih besar daripada 0,7, yang artinya nilai konstruk pada penelitian ini dinyatakan sudah reliable. Dan berikut adalah nilai R-square dan juga nilai F-square. Berdasarkan hasil uji bootstrapping menunjukkan bahwa terdapat 5 hipotesis yang hubungannya berpengaruh signifikan dengan nilai p-value di bawah 0,05. Namun, ditemukan juga bahwa pada hipotesis 5 yaitu penilaian kognitif tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku boikot dengan nilai p-value di atas 0,05, yaitu 0,526. Tidak signifikanan pengaruh penilaian kognitif terhadap perilaku boikot ini menunjukkan bahwa dalam situasi permusuhan, perilaku konsumen lebih didorong oleh mekanisme emosional daripada evaluasi rasional terhadap atribut produk. Selain itu, pada hipotesis 7A, B, dan C, variabel etnosentrisme juga tidak memoderasi hubungan antara permusuhan pada KFC Indonesia terkait konflik Palestina-Israel terhadap penilaian kognitif, evaluasi afektif, dan juga perilaku boikot. Kemudian, kemungkinan yang terjadi yaitu reaksi konsumen ini lebih dipengaruhi oleh emosi politik dan solidaritas global dibandingkan pertimbangan ekonomi nasional. Tingkat kecenderungan konsumen untuk memprioritaskan produk dalam negeri ini tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh permusuhan terhadap pembentukan evaluasi emosional terhadap KFC Indonesia. Karena yang terjadi dalam situasi ini memicu emosi kuat, membuat respon afektif dapat muncul secara langsung tanpa harus dimediasi atau dipengaruhi oleh disposisi nilai tertentu. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika konsumen ini telah memiliki tingkat permusuhan yang tinggi akibat isu politik dan isu kemanusiaan internasional, cenderung untuk berpartisipasi dalam boikot muncul secara langsung tanpa bergantung pada orientasi etnosentris individu. Hal ini juga seperti hipotesis yang sebelumnya yang mengindikasikan bahwa dalam konteks konflik yang bersifat situasional dan juga memicu kemarahan kolektif, efek emosional dari permusuhan terhadap niat boikot cenderung bersifat langsung dan kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh disposisi sikap terhadap produk asing.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis, permusuhan terbukti meningkatkan perilaku boikot serta menurunkan penilaian kognitif dan evaluasi afektif konsumen. Penurunan penilaian kognitif ini juga menyebabkan menurunnya evaluasi afektif, yang selanjutnya meningkatkan kecenderungan konsumen untuk melakukan boikot. Namun, penilaian kognitif ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku boikot. Dan etnosentrisme tidak terbukti memoderasi hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah permusuhan berpengaruh positif terhadap perilaku boikot, serta berpengaruh negatif terhadap penilaian kognitif dan evaluasi afektif konsumen. Selain itu, penilaian kognitif berpengaruh positif terhadap evaluasi afektif, dan evaluasi afektif berpengaruh negatif terhadap perilaku boikot. Penilaian kognitif tidak berpengaruh terhadap perilaku boikot. Selain itu, etnosentrisme tidak terbukti memoderasi hubungan antara permusuhan dengan penilaian kognitif, evaluasi afektif, maupun perilaku boikot. Selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan dan juga saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, variabel pada penelitian ini masih terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti country of origin dan juga religiusitas. Objek penelitian pada penelitian ini hanya berfokus pada KFC Indonesia di sektor F&B, sehingga penelitian mendatang bisa memperluas objeknya ke sektor lain seperti kosmetik, fashion, teknologi, retail, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, sehingga penelitian selanjutnya bisa disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan perilaku konsumen dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, berdasarkan penemuan empiris dari penelitian ini, terdapat implikasi praktis bagi perusahaan. Yang pertama, dalam hal ini, perusahaan dapat memperkuat komunikasi secara transparan kepada konsumen. Selain itu, kualitas produk dan layanan juga harus terus dijaga dan perlu ditingkatkan agar menjadi dasar rasional bagi konsumen dalam melakukan evaluasi produk. Dan yang terakhir, perusahaan juga perlu meningkatkan keterikatan emosional dengan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan juga kepuasan terhadap produk KFC, serta untuk mengurangi dampak permusuhan dan menekan kecenderungan perilaku boikot. Sekian pemaparan hasil penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.